Kita tidak pernah memandang wajah Rasulullah, kita tidak pernah memandang bagaimana bentuk fisik Rasulullah secara langsung, tapi melalui mahalul qiyam ini nanti hadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Subuh pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari di mana sahabat Bilal azan yang terakhir di Madinah. Saat itu semua orang tertegun mendengar suara yang hanya ada zaman Rasulullah SAW saat hidup. Semua orang menghentikan aktivitasnya, semua orang mendengarkan. Ini seperti saat Rasulullah hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang betul, ini adalah suara Bilal bin Rabah. Jangan-jangan Rasulullah hidup kembali, jangan-jangan Rasulullah hidup kembali. Orang-orang Madinah berlari semua menuju masjid Rasulullah SAW, dan haru biru saat itu mendengar suara yang tidak pernah didengar kecuali saat Rasulullah hidup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua orang menangis menghadirkan Rasulullah. Semua orang menangis membayangkan bahwa Rasulullah hidup kembali karena muadzinu Rasulullah Bilal bin Rabah telah azan di masjid Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Semakin banyak orang datang di masjid Rasulullah. Saatlah ucapan syahadat asyhadu anna Muhammadan, sampai lafaz Muhammadan, Bilal bin Rabah tertunduk, air matanya mengalir. Para sahabat seluruh umat Islam menangis saat itu. Sahabat Bilal bin Rabah diam, pingsan, bangun dan tidak berani mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa melanjutkan azannya dan dilanjutkan oleh para sahabat yang lain. Maka saat mahalul qiyam tidak hanya kita menyambut anugerah terbesar Allah dengan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi saat mahalul qiyam hadirkan bahwa kita juga ingin bertemu dengan Rasulullah sebagaimana pertemuan kita, pertemuan Ukasyah dengan Rasulullah. Betapa Ukasyah untuk memeluk Rasulullah mendukan hilah, menggunakan tipu daya demi untuk memeluk Rasulullah. Begitu juga dengan kita. Kita tidak pernah memandang wajah Rasulullah, kita tidak pernah tahu bentuk fisik Rasulullah, tapi ketika mahalul qiyam hadirkan dalam hati, kami ingin ya Rasulullah memelukmu, kami ingin ya Rasulullah bersamamu, kami ingin ya Rasulullah engkau cintai sebagaimana engkau mencintai Ukasyah ibnu Muhsan saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa nadhara ilaina. Qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan lamadana wafatun Nabi alaihi salatu wassalam jama'na fi baiti ummina Aisyah. Ketika Rasulullah detik-detik kematiannya, kita semua para sahabat berkumpul di rumahnya Ummi Aisyah. Kemudian Rasulullah memandang wajah kita. Fadamat ainahu, kemudian Rasulullah mengalirkan air mata. Wa qala marhaban bikum rahimakumullah. Selamat datang wahai para sahabatku, Allah akan memberikan kasih sayangnya untuk kalian. Usikum bitaqwallah wa ta'atih. Para sahabatku, aku berwasiat kepada kalian bertakwalah kepada Allah, selalu taatlah. Sungguh dana al-firaq, perpisahan kita sudah dekat. Wa qaruba al-munqalibu ilallahi ta'ala wa ilal jannatil ma'wa. Sebentar lagi Allah akan mengambilku dan menempatkanku di surga yang tinggi. Fal yaksilni aliyun, nanti yang memandikan aku adalah Sayyidina Ali. Ini wasiatnya Rasulullah di detik-detik terakhir. Nanti yang memandikan aku adalah Sayyidina Ali. Wal yasubba al-ma'a al-Fadlu ibn Abbas wa Usamah bin Zaid yu'inuhuma. Aku berwasiat nanti yang mengalirkan air adalah Fadl bin Abbas dan Usamah bin Zaid membantu Sayyidina Ali untuk memandikanku. Wa kafauni fi thiyabi in syi'tum. Kafanilah aku dengan pakaian yang aku pakai kalau kalian menghendaki. Au qullatin yamaniyah baydha, atau kalian memberikanku pakaian yang berwarna putih dari Yaman.
Fa idza ghasaltumuni dayya'uni ala sariri fi baiti. Ketika kalian memandikanku, maka letakkan aku di tempat tidurku ini, di rumahku ini, ala syafiri lahdi, dan juga makamkan aku di tempat tidurku ini. Sebagaimana kebiasaan para rasul, para nabi, bapak ibu, rasul dan nabi itu dikuburkan di mana beliau meninggal, dimandikan di mana beliau meninggal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di kamarnya Sayyidah Aisyah, di kamar beliau, maka sampai hari ini pun Rasulullah dimakamkan di tempat beliau meninggal. Semoga suatu saat kita kembali untuk berziarah di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadirkan, mengobati rasa rindu kita kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti yang mensolatkan aku adalah para malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, malaikat yang ada di langit. Kemudian berurutan kalian untuk mensolatiku. Falamma sami'u firaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahu wa bakau wa qalu ya Rasulullah anta rasuluna wa syam'u jam'ina wa sultanu amrina. Ya Rasulullah, ketika para sahabat mendengar akan berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menangis. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah Rasul kami, engkau adalah kelompok pemimpin kami, engkau adalah pemimpin kami. Idza dhahabta anna fa ila man narji'u ya Rasulullah, kalau engkau meninggalkan kami, lalu siapa? Kepada siapa kami akan kembali? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktukum alal hujjati wat tariqah al bayda wa taraktu lakum wa'idaini natiqan wa samitan fannatiqu al Qur'an was samitu al maut idza askala alaikum amrun farji'u ilal Qur'ani was sunnah. Wahai sahabatku, aku meninggalkan kalian dengan hujjah yang jalan yang sangat indah. Aku meninggalkan kalian dua hal, yang bisa berbicara dan yang diam. Yang bisa berbicara adalah Al-Quran, yang diam adalah kematian. Wahai sahabatku, ketika aku meninggal nanti dan ada kemuskilan di dalam kalian, maka serahkan urusan kalian kepada Al-Quran dan hadis. Wa idza qasat qulubukum falyabnuha bil i'tibari fi ahwalil maut. Ketika hati kalian telah keras, maka ambillah pelajaran dari tentang kematian. Famarida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir syahri Safar wa kana maridan 18 yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sakit itu di akhir bulan Safar. Rasulullah merasakan sakit layaknya orang sakit biasa itu 18 hari. Orang-orang berkunjung. Wa kana ibtida'u maradhihi alladhi mata fihi sodaan. Yang pertama dialami oleh Rasulullah adalah sekedar ngeluh, sekedar pening. Wa bu'itha alaihi salatu wassalam yaumul itsnain wa mata fihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, dilahirkan juga diwafatkan pada hari yang sama, yaitu hari Senin. Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah meninggal pun pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Falamma kana yaumul itsnaini thaqula maraduhu. Pada hari Senin sakit Rasulullah terasa berat. Fa'adzana Bilal adzana sholati subhi. Kemudian sahabat Bilal adzan di hari subuh hari Senin. Wa qama bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bilal pun mengetuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri. Tidak mengetuk pintu tapi sekedar berdiri. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Faqalat Fatimah inna Rasulullah masyghulun bi nafsih. Hai Bilal, Rasulullah masyghulun bi nafsih. Rasulullah telah nyaman dengan dirinya. Fadakhala Bilal al-masjid. Bilal masuk masjid walam yafham kalamaha. Sahabat Bilal ini tidak tahu, tidak paham tentang arti masyghulun bi nafsih.
Rasulullah sibuk dengan dirinya, sibuk apa? Bilal tidak paham yang dikatakan oleh Sayyidah Fatimah. Falamma asfar subuh jaa Bilal thaniyan, ketika sholat subuh telah mulai ramyang, sahabat Bilal datang yang kedua kalinya. Waqaba bil bab, sahabat Bilal berdiri di depan pintu. Faqala kadzalik, dan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Fasami'a Rasulullah sautahu, Rasulullah mendengar suara Bilal. Faqala udkhul ya Bilal, masuklah wahai Bilal. Inni masyghulun bi nafsi wa thaqula alayya maradi. Wahai Bilal, kelihatannya sakitku ini semakin berat. Ya Bilal, mur Abu Bakrin ayyusalliya bin nas. Bilal, tolong katakan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam sholat subuh hari Senin ini. Fakharaja Bilal bagian, sahabat Bilal kemudian keluar dan menangis. Wa wada'a yadahu ala ra'sihi, kemudian sahabat Bilal meletakkan tangannya di atas kepalanya. Wa huwa yunadi wa musibatah wa musibatah wa qita'a rajahu wa qisara dhahrahu. Sahabat Bilal keluar dari kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangis. Ini adalah ujian besar, ini adalah musibah besar. Kita akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ilaitani lam talidni, sungguh seandainya aku tidak merasakan hari ini, hari perpisahan. Fadakhala al masjid faqala ya Abu Bakrin inna Rasulullah ya'muruka an tusalliya bin nas. Sahabat Bilal mengatakan, wahai Abu Bakar, Rasulullah memintaku untuk memintamu menjadi imam salat subuh ini. Wa huwa masyghulun bi nafsihi, Rasulullah sakitnya semakin berat. Falamma ra'a Abu Bakrin mihraba Rasulillah khaliyan anhu lam yatamalak nafsahu. Ketika Abu Bakar melihat imam tempat mihrab yang digunakan Rasulullah untuk mengimami kosong, Abu Bakar tidak mampu untuk maju. Rasulullah tidak mampu menempati tempat mihrabnya Rasulullah. Abu Bakar tidak mampu untuk menempati mihrab Rasulullah. Fasoroha surohan wa kharmasyian, diminta untuk menjadi imam, ternyata Abu Bakar pingsan. Fasoha al muslimuna ma'ah, kemudian orang-orang Islam yang lain yang ingin sholat jamaah subuh bersama Abu Bakar pun ikut menjerit menangis. Wasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dojajahum, ketika ya Rasulullah mendengar tangisan para sahabat. Faqala ya Fatimah ma hadha siyah wa dojid. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, ini hari subuh apa? Ini tangisan apa? Faqalat dajjal muslimuna li faqdika minhum. Ya Rasulullah, orang-orang Islam menangis karena engkau tidak menjadi imam mereka. Mereka merasa kehilanganmu ya Rasulullah. Fada'a Rasulullah Aliyan wal Fadl ibn Abbas wa taka alaihima. Di subuh hari Senin itu Rasulullah pun masih memimpin sholat subuh dan meminta Sayyidina Ali dan Fadl bin Abbas untuk memberi pegangan. Kemudian Sayyidina Ali dan Fadl ibnu Abbas memegang Rasulullah untuk diajak Rasulullah ke masjid. Fakharja ilal masjid wa shalla bihim rak'atayil fajri min yaumil itsnain. Yang menjadi imam saat itu adalah Rasulullah sendiri, 2 rakaat sholat subuh pada hari Senin. Summa walla wajah, kemudian Rasulullah berpaling menghadapkan wajahnya ilan nasi, kepada para sahabat. Faqala ya ma'syarul muslimun antum fi wada'illah, wahai orang-orang Islam, kalian sungguh aku telah serahkan kepada Allah. Wa kana fihi alaikum, aku sungguh sudah menyerahkan penjagaan kalian kepada Allah. Fa inni mufariqud dunya, maka sungguh aku ini akan berpisah dengan dunia. Wa hadza awwalu yaumi minal akhirah, hari ini, hari Senin ini adalah hari terakhir aku di dunia dan hari pertama aku menuju akhirat. Wa akhiru yaumi minad dunya, dan hari akhirku di dunia. Faqama wa dhahaba ila baitih, kemudian Rasulullah berdiri dan menuju rumahnya. Fa'auhallahu ta'ala ila malakil maut, kemudian Allah memberikan wahyu kepada malakul maut untuk mencabut ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya dimintakan izin. Para bapak ibu pangapunten, ini adalah menjadi hari
di mana sahabat Bilal bin Rabah itu menjadi adzan yang terakhir beliau menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari di mana sahabat Bilal adzan yang terakhir di Madinah. Ketika Rasulullah kapundhut, sahabat Bilal tidak mampu untuk mengucapkan adzan, sehingga Rasulullah meminta kepada Khalifah Abu Bakar untuk cukup aku menjadi muadzin Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, aku tidak mampu untuk melafadzkan. Sehingga ketika sahabat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, asyhadu an la ilaha illallah, masih kuat untuk mengeluarkan suaranya. Tapi ketika lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saat itulah sahabat Bilal bin Rabah menangis pingsan, teringat akan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Bilal bin Rabah meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk hijrah di Syam. Bertahun-tahun sahabat Bilal bin Rabah hijrah di Syam, tidak mampu untuk memandang Madinah, tidak mampu untuk berada di Madinah sebagai bentuk perpisahan. Hei Khalifah Abu Bakar, aku tidak mampu hidup di Madinah. Setiap aku memandang makam Rasulullah, aku tidak mampu untuk semangat kembali berjihad. Izinkan aku berjihad untuk di Syam. Akhirnya Amirul Mukminin Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq memberikan izin kepada sahabat Bilal bin Rabah untuk di Syam. Ketika Umar bin Khattab berkunjung ke Syam, meminta, wahai Bilal bin Rabah, ayo ke Madinah. Madinah mengharapkanmu. Hidupkan Madinah dengan suara merdumu, wahai Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mengatakan, aku tidak sanggup untuk memandang Madinah. Bahkan ketika Sayyidina Hasan dan Husain pergi ke Syam, bertemu dengan Bilal bin Rabah dan bertanya, inilah muadzin Rasulullah, inilah orang yang selalu azan untuk Rasulullah. Wahai Bilal bin Rabah, aku ini adalah cucu Rasulullah. Maukah engkau azan di Madinah sebagai permintaanku sebagai cucu Rasulullah? Sahabat Bilal bin Rabah tidak mampu untuk menjawab. Beliau kemudian menangguhkan jawabannya kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian dalam tidurnya ketika Sayyidina Hasan dan Husain di Syam, Bilal bin Rabah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta sahabat Bilal untuk memenuhi undangan cucunya, yaitu sahabat Hasan Husain ini. Sahabat Bilal bin Rabah diminta Rasulullah dalam mimpinya, penuhi undangan cucuku Hasan dan Husain. Maka saat itu Bilal bin Rabah mengikuti Hasan dan Husain pergi ke Madinah. Saat di Madinah, bergegaslah sahabat Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat itu semua orang tertegun mendengar suara yang hanya ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hidup. Semua orang menghentikan aktivitasnya, semua orang mendengarkan. Ini seperti saat Rasulullah hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang, betul, ini adalah suara Bilal bin Rabah. Jangan-jangan Rasulullah hidup kembali. Jangan-jangan Rasulullah hidup kembali. Orang-orang Madinah berlari semua menuju masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan haru biru saat itu mendengar suara yang tidak pernah didengar kecuali saat Rasulullah hidup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua orang menangis menghadirkan Rasulullah. Semua orang menangis membayangkan bahwa Rasulullah hidup kembali karena muadzinu Rasulullah Bilal bin Rabah telah azan di masjid Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Semakin banyak orang datang di masjid Rasulullah. Saatlah ucapan syahadat asyhadu anna Muhammadan, sampai lafaz Muhammadan, Bilal bin Rabah tertunduk,
Air matanya mengalir para sahabat, seluruh umat Islam menangis saat itu. Sahabat Bilal bin Rabah diam, pingsan, bangun dan tidak berani mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak bisa melanjutkan azannya dan dilanjutkan oleh para sahabat yang lain. Bapak Ibu sekalian, itu adalah azan di mana terakhir sahabat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di Madinah. Saat itulah para sahabat merasakan menghadirkan Rasulullah dalam kehidupannya. Kita tidak pernah memandang wajah Rasulullah, kita tidak pernah memandang bagaimana bentuk fisik Rasulullah secara langsung, tapi melalui mahalul qiyam ini nanti hadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Peluklah Rasulullah sebagaimana kita ingin memeluk Rasulullah, sebagaimana kita menghadirkan derajatnya Ukasyah ibnu Muhsan saat memeluk Rasulullah. Kalau Ukasyah ibnu Muhsan ingin memeluk Rasulullah dengan menampakkan kisosnya, kita bisa ketika kita berdiri, kita mengharapkan kepada Allah untuk memberikan derajat kepada kita, berikan pelukan indah Rasulullah kepada kita, sebagaimana firman Allah, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang-orang itu akan diberi nikmat sebagaimana nikmat yang diberikan kepada para nabi, siddiqin, syuhada, solihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dengan kita taat kepada Allah, dengan taat kita kepada Rasulullah, insya Allah nanti kita akan bersama-sama Rasulullah di surga nanti. Allahumma amin. Allahumma syafi'u fina wa fi kafatil muslimin. Ya Allah, berikanlah syafaat kepada Rasulullah dan berikanlah syafaat Rasulullah kepada kita dan kepada seluruh umat Islam. Allahumma syafi'u fina wa fi kafatil muslimin. Allahumma syafi'u fina wa fi kafatil muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.